pada hadis yang lain Rasulullah menjelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala mayyitin bi dzikrin au qiraatin istaujaballahu lahul jannah. Rawahu Nasa'i wa Darimi an Ibnu Abbas. Artinya man aana ala mayyitin, barang siapa mau menolong mayit. Cara nolongnya bizikrin, dengan zikir, au qiraatin, atau membaca Al-Quran. Qiraah ini sebetulnya luas, makanya bahasanya qiraatin, yang dimaksud ya baca Al-Quran. Istaujaballahu lahul jannah, maka Allah akan menetapkan orang tersebut masuk surga. Hadis diriwayatkan Imam Nasa'i, Darimi, dan dari Ibnu Abbas. Nah, kalau hadis sebelumnya tertentu pada sedekah, baca Quran, ini diperluas. Hadis ini menjelaskan bukan hanya baca Quran, bukan hanya sedekah, bahkan zikir sudah masuk kategori hal-hal yang bisa menolong mayit, menolong orang yang sudah meninggal. Dalam hadis yang lain dijelaskan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri wal yuqra inda ra'sihi Fatihatul Kitab. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Artinya, ketika salah satu dari kalian meninggal, maka jangan ditahan-tahan, percepatlah menuju kuburan, artinya cepat diurusi untuk dimakamkan, dan bacalah inda ra'sihi, di samping kepalanya, Fatihatul Kitab, Fatihahnya kitab, surat Fatihah yang dimaksud. Nah, ini lebih spesifik ini. Nah, jadi inilah dasar ulama-ulama kita menjelaskan bahwa ketika jenazah itu mau diberangkatkan ke kuburan, biasanya Al-Fatihah, 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 kemudian yang lain baca Fatihah sampai 3 kali, kemudian jenazah diberangkatkan. Nah, ini aturannya begitu. Syariat yang disampaikan oleh para ulama kita begitu itu. Bacakan Fatihah. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal qubur fa qara'a qul huwallahu ahad ihda asrata marratan summa wahaba sawaba lil amwati uqtiya minal ajri bi adadil amwat. Rawahu Darqutni. Barang siapa masuk makbarah, masuk kuburan, kemudian membaca qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian pahala bacaan tersebut disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal, maka orang yang membaca qul huwallahu ahad itu akan diberikan pahala sejumlah orang yang meninggal yang ada dalam makbarah itu. Ini luar biasa. Ini salah satu fadilahnya ke makbarah atau ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu mendoakan orang yang meninggal. Bukan ziarah kubur itu meminta sesuatu dari yang sudah meninggal. Nah, inilah kadang-kadang kesalahan-kesalahan dari
masyarakat awam pergi ziarah bukan mendoakan, malah meminta-minta pada yang mati, yang sudah meninggal. Ini salah. Nah, maka inilah yang perlu kita luruskan. Dalam keterangan lain dijelaskan mal mayitu fil qabri illa kal ghori. Tidak ada mayit dalam kuburan, hanyalah sebagaimana orang yang tenggelam. Al mughawwasu, yang sambat-sambat memohon pertolongan. Yang taziru dakwatan, dia menunggu doa talhaquhu, yang sampai pada mayit tersebut. Min ibni, baik dari anak mayit tersebut, au akhi, atau saudara mayit, au sodikin lahu, atau kerabat-kerabat mayit. Fa idza lahiqathu, ketika doa itu telah sampai pada mayit, kanat lahu ahabbu, maka doa tersebut sangat disenangi, melebihi minat dunia wa mafia, melebihi dunia seisinya. Wadayal ahya lil amwat, dan sesungguhnya hadiah orang-orang hidup terhadap orang yang mati, ad-du'a, adalah berdoa atau mendoakan pada si mayit, wal istighfaru, dan memohonkan pengampunan. Ini tata krama dalam berziarah. Pendidikan berziarah ini, kalau kita masuk ke Madbaroh, mendoakan minimal. Kalau tidak mendoakan, memohonkan ampun. Syukur-syukur malah bisa baca Al-Quran sampai khatam. Nggak bisa khatam ya baca Yasin. Nggak bisa baca Yasin, baca Qulhu. Nggak bisa, pokoknya sebisa. Bahkan zikir-zikir yang bisa apa? La ilaha illallah misalnya. Ya sudah, itu yang dibaca, yang nanti pahalanya disampaikan pada mayit. Ini adalah tuntunan ulama-ulama kita, bahwa berzikir, ziarah kubur, itu tidak sia-sia. Justru doa kita inilah yang sangat diharapkan oleh mayit. Kalau ada kata-kata idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, misalkan, dan seterusnya. Ini yang perlu dicermati adalah ketika anak Adam meninggal, maka putuslah aktivitasnya. Ini terjebak dengan terjemahan putuslah amal, berarti seakan-akan nggak punya amal, didoakan nggak bisa. Ini adalah kesalahan yang sudah mewabah, kesalahan umum yang sudah mewabah. In qata'a amaluhu itu maksudnya aktivitasnya. Dia sudah nggak bisa berdoa lagi, nggak bisa ngaji lagi, tidak bisa sembahyang lagi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang hidup mendoakan, yang hidup memberikan pahala-pahala dari bacaan-bacaan suci Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya, dihadiahkan pada yang sudah meninggal. Aturannya begitu. Nah, bukan putus amalnya berarti sama sekali nggak dapat amal tuh, sama sekali nggak bisa pahala, itu nggak bisa begitu. Maka dicermati, bila mata ibnu Adam in qata'a amal itu tidak bisa diartikan sudah habis amalnya, yang lain tidak bisa memberikan pahala, yang lain sudah tidak bisa mendoakan. Bukan begitu. Dasarnya beberapa hadis yang telah kami baca. Inilah hal-hal yang perlu dicermati. Kenapa? Karena sekarang banyak teman-teman kita yang belum paham, atau yang memang alergi dengan mendoakan terhadap mayit. Orang tua kita loh, yang selama ini mendidik kita, memberikan rezekinya terhadap kita dari kecil, ngurusi sampai sudah dewasa. Sudah dewasa,
Orang tua meninggal kok dibiarkan, nggak pernah mendoakan, nggak pernah baca tahlil. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena harapan orang tua itu anak. Harapan orang tua itu adalah anak yang bisa mendoakan terhadap orang tua sebagaimana dijelaskan, inilah yang namanya soleh, ya daulah, yang mendoakan terhadap orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.